Bapak Ibu yang memuliakan, karena kita menjadikan pertemuan sekali pekan ini pembahasan bersambung, maka kita garis bawahi ulang. Pertemuan ini kita masuk kepada muqaranah, perbandingan pemahaman tauhid atau iman yang dirinci oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi rahimahumullah dengan pemahaman yang hari ini hangat tentang membagi tauhid menjadi 3 unsur: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Secara ilmiah kita ulang kembali, secara perjalanan sejarah waktu, membagi tauhid dengan memahami sifat Allah yang 13 dan 20 itu sudah ada dari abad ketiga dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, baru ada di abad ke-8. Pencetusnya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau meninggal di tahun 724 Hijriah. Artinya itu sudah abad ke-8. Maka memulangkan sabda Nabi SAW bahwasanya generasi terbaik umat ini ada di 3 kurun atau 3 abad. Beliau bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah kurun atau abadku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudah mereka. Maka di sana dipahami kalau secara hitungan generasi adalah generasi sahabat yang pertama, kemudian pengikut sahabat atau murid sahabat yang diberi gelar tabi'in, terjemahannya pengikut. Kemudian generasi ketiga adalah tabi'in, pengikut dari pengikut sahabat. Adapun dari segi waktu berdasar hadis tadi, maka dipahami itu dalam rentang 3 abad pertama Hijriah sampai di tahun 300 Hijriah. Maka dari sudut pandang ini, pemahaman Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang ada di abad ketiga, karena beliau lahir di tahun 260 Hijriah, artinya beliau 40 tahun hidup di abad ketiga. Sedangkan pemahaman pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu baru ada di abad ke-8. Artinya kalau kita runut kaji ini lebih jauh, sebelum abad ke-8 tidak ada pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu baru datang di abad ke-8. Itu pun mengikut kepada meninggalnya Ibnu Taimiyah di tahun 724 Hijriah. Nah, ini kita garis bawahi dari sudut pandang sejarah. Kemudian di era kita ini, pembagian ini karena memang jarak dari Ibnu Taimiyah abad ke-8 dan kita sekarang sudah abad ke-15, itu jauh sekali. Ilmu karena dibukukan, diantaranya Ibnu Taimiyah memiliki kitab Majmu' al-Fatawa, maka bahasan ini bisa kita dapati dari kitab beliau tersebut. Nah, pembahasan ini kembali hangat ketika Arab Saudi berdiri, karena dulunya Arab Saudi itu adalah bagian atau provinsi dari Turki Utsmani ketika Turki Utsmani masih berdiri. Kemudian mereka disintegrasi, memerdekakan diri dengan bantuan orang kafir, diantaranya Inggris. Maka tegaklah kembali kajian tauhid 3 ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, yang dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini disebut dengan istilah Wahabi. Maka kajian tentang tauhid ini kembali hangat dengan istilah kelompok Wahabi. Dan memang secara referensi, termasuk kitab yang saya pegang ini ditulis oleh ulama-ulama Saudi. Ini kitab Minhajul Muslim, dan penulisnya ini walaupun bukan orang asli Saudi, tapi sudah berdomisili di sana dan mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau namanya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, orang Al-Jazair asalnya. Demikian juga beberapa referensi yang juga kita dapati, di antaranya Dr. Abdul Aziz Al-Jibril. Adapun untuk Indonesia yang mungkin yang paling besar membahas adalah Abdul Qadir Jawaz. Kita punya kitabnya. Maka bahasan ini akan kita dapatkan dari referensi-referensi tersebut. Termasuk juga bahasan ini sudah masuk kepada kurikulum pendidikan nasional. Kenapa? Karena memang ilmiah Departemen Agama yang melanjutkan ini di
madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah itu akan sangat terpengaruh oleh banyaknya cetakan dan terbitan kitab-kitab. Maka generasi kami di dulunya sanawiyah kita belajar tauhid karena dominan pemahaman dari ulama Al-Azhar, dan Al-Azhar merujuk kepada pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dulu kita di sanawiyah belajar tauhid dengan sifat 13 dan sifat 20. Hari ini anak-anak sudah diajarkan dengan tauhid yang 3 ini. Bahkan Departemen Agama lebih canggih lagi. Saya terang mengatakan ini karena saya dulu guru yang mengajarkan itu. Di dalam kurikulum Departemen Agama tidak hanya tauhid dibagi 3, bahkan ditambah lagi menjadi 5. Di luar yang 3 tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka nanti ada pembagian lagi tauhid rahmaniyah dan tauhid mulkiyah. Ini mungkin sebuah catatan yang perlu kita sampaikan di awal sebelum kita masuk ke inti bahasan. Bapak dan Ibu, rububiyah diambil dari kata Rabb, yaitu dari ayat Quran di surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata rububiyah diambil dari kata Rabbi, Rabbil alamin. Karena kata Rabbi memiliki beberapa kait, salah satu kaitnya adalah pendidikan. Maka kata Rabb, rububiyah dekat dengan kata tarbiyah. Maka Allah adalah yang mendidik dan mengatur seluruh alam. Karena ini berkait dengan penciptaan, maka pemahaman Ibnu Taimiyah, rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai satu-satunya zat yang mencipta seluruh alam. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan al-ars hingga sananya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan malaikat, jin, hewan, tumbuhan dan seluruh yang ada di alam. Maka Allah adalah Rabbul Alamin. Dia yang mencipta semuanya. Maka kalau kita bagi, berarti cuma ada 2, sang pencipta al-Khaliq, kemudian yang diciptakan atau makhlukat. Hanya 2, yang menciptakan dan yang diciptakan. Sebenarnya secara pembagian ilmiah ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalilnya tetap pulang kepada satu hal. Ulama melakukan istiqra', penelitian terhadap ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Maka di sini kita juga pulang kepada ungkapan dari ulama-ulama Wahabi. Mereka mengatakan seluruh bid'ah sesat, berpegang secara tekstual dari hadis Nabi SAW. Padahal membagi tauhid menjadi 3 itu juga bid'ah, barang baru. Kenapa? Dari Nabi SAW tidak ada pembagian tauhid seperti itu. Maka kalau mereka mengatakan Imam Al-Asy'ari atau pengikut Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah sesat karena melakukan tafwid yang sudah kita rinci di pertemuan terdahulu, menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala sesat, karena itu tidak dirinci oleh Nabi SAW menurut mereka, maka membagi tauhid jadi 3, apalagi Departemen Agama membagi menjadi 5, itu tidak ada dalil yang rinci menjelaskan. Dalilnya sudah pasti adalah istiqra', penelitian terhadap kandungan Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Maka kalau dalil tentang tauhid 3, demikian juga dalil soal sifat Allah 13 dan 20. Ulama meneliti. Artinya kalau kita rinci, di bagian fikih ulama berijtihad menggali hukum, maka di masalah iman ulama juga berijtihad menggali hukum dari ayat Quran dan sunnah. Maka sekali lagi, secara pembagian ini dengan dalil istiqra', penelitian terhadap ayat Quran itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika mengatakan filsafat sesat secara keseluruhan, padahal dalil istiqra' itu sendiri datang dari ilmu filsafat. Maka aneh kalau orang mengatakan filsafat sesat sedangkan mereka memakai ilmu filsafat untuk membahas kajian tauhid. Berarti otomatis nanti kesimpulannya kajian tauhidnya juga sesat. Kenapa? Dihasilkan dari sesuatu yang sesat. Maka kita di sini cenderung ingin di tengah memahami, kita memakai dalil filsafat ketika dia tidak bertentangan dari ayat Quran dan sabda Nabi SAW. Jadi dalil istiqra', penelitian terhadap Quran dan Sunnah,
ulama kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Imam Asy'ari membuat kesimpulan sifat 13 dan juga sifat 20 dari Imam Maturidi. Maka Ibnu Taimiyah membuat kesimpulan tauhid menjadi 3. Satunya adalah tauhid rububiyah, mengakui beriman bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam. Permasalahan kemudian timbul ketika ini dilanjutkan kepada yang lebih dalam. Apa itu? Mereka memahami bahwasanya orang musyrik tauhid mereka benar dari sisi rububiyah. Karena orang musyrik, Allah nukil dalam Al-Quran, ketika ditanya siapa yang menciptakan alam, mereka mengatakan Allah. Berarti mereka benar dalam tauhid rububiyah. Di sini kita akan banyak sekali mendapatkan ungkapan Al-Quran. Orang musyrik ketika ditanya, mereka akan mengatakan jawaban yang tadi, bahwasanya yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah Ta'ala. Ini dibantah oleh ulama. Kalau benar ada tauhid yang bisa benar satu, salah dua, maka dipulangkan kepada kata Rabb tadi sendiri. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di alam kubur malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan yang menciptakanmu? Kalau bisa tauhid dipandang benar satu, salah dua, betul di nomor satu, salah di nomor dua, maka malaikat pasti akan dijawab oleh orang musyrik, "Man rabbuka?" Allah. Tapi justru orang musyrik tidak bisa menjawab itu karena mereka mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala. Mereka yakin Allah adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam, tapi mereka menyembah berhala, tidak menerima Allah saja yang berhak disembah. Maka dengan ini ulama membantah Rabbil Alamin ada sama juga dengan Al-Ilah itu sendiri. Mengatakan Allah Rabbul Alamin otomatis menuntut bahwasanya Allah juga adalah Tuhan yang wajib disembah. Lebih unik lagi, Abdul Qadir Jawas dalam kitabnya mengatakan bahwasanya sebenarnya Fir'aun juga benar tauhidnya di dalam masalah tauhid rububiyah. Beliau berdalil dari ayat Quran dalam surah Al-Isra di ayat 102 ketika Fir'aun berdialog dengan Musa, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'azunnuka ya Fir'aunu mathbura. Musa berkata kepada Fir'aun, engkau sudah tahu hai Fir'aun, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta seluruh langit dan bumi secara terlihat. Karena mukjizat Nabi Musa itu terlihat. Dan saya yakin engkau wahai Fir'aun termasuk orang yang celaka dan binasa. Ungkapan laqad alimta, engkau sudah tahu, dipahami, berarti Fir'aun betul dalam tauhid rububiyah. Bahasa ini menjadi aneh ketika kita nukil ayat Al-Quran bahwasanya Fir'aun sendiri justru mengaku dia adalah Rabb. Berarti kalau dia mengaku dia adalah Rabb, apa kata Fir'aun Allah nukil? Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengumpulkan rakyatnya dan dia menyeru, akulah Rabbmu yang tertinggi. Kalau Fir'aun mengaku dia adalah Rabb, maka berarti dia tidak beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Jadi di sini ini adalah permasalahan lanjutan sesudah permasalahan pembagian tauhid itu sendiri. Maka saya garis bawahi ulang, pembagian tauhid jadi 3, jadi 5 tidak ada masalah selama unsurnya tidak menyimpang. Permasalahan terjadi di rincian yang mereka buat. Nah, dengan waktu kita potong di sini. Terima kasih atas perhatian. Tauhid kedua, uluhiyah, akan kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah kalau Allah beri kesempatan. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.